Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fahayyakumullah ayyuhal ikhwah wal akhwat. Kita masih berlanjut dalam pelajaran kita, pelajaran Ulumul Quran Karim, dan pembahasan kita akan masih berkaitan tentang ilmu qiraatil Quran, ilmu membaca Al-Quranul Karim. Setelah kita bahas 3 macam pertama pada ilmu membaca Al-Quran pada pekan lalu, kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang waqaf wal ibtida, tentang ilmu waqaf wal ibtida. Insyaallah pelajaran kita pada siang hari ini akan lebih cepat ya. Kita akan mempelajari hanya 2 macam saja. Ilmu waqaf wal ibtida dan juga ilmu adab membaca Al-Qur'an. Ilmu waqaf wal ibtida ini memiliki 2 pemahaman ya. Pertama adalah bagaimana mengetahui bagaimana cara berhenti di dalam membaca Al-Quranul Karim dan bagaimana cara memulainya kembali. Hal ini ada di kitab-kitab tajwid dan qiraat. Ya, contohnya ketika kita membaca Qul huwallahu ahad, bagaimana cara kita berhenti? Atau ketika kita membaca afwaja, apakah kita bacanya dengan afwajan atau afwaja 2 harokat atau afwaja panjang, lebih panjang lagi. Nah, ini adalah cara bagaimana kita berhenti dan bagaimana kita memulai dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Dalam kalimat al-ithm contohnya, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Al-ismu, bagaimana kita memulainya? Ya. Apakah kita memulai lismu, ataukah kita memulai alismu, atau al-ismu, dan seterusnya. Cara ini ada di kitab-kitab tajwid dan qiraat. Pengertian yang kedua adalah ma'rifatu ma yuqafu alaihi wa ma yubtada'u minhu wa huwa muta'allaqun bil ma'na. Yang kedua adalah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang apa atau kapan kita dapat berhenti dan kapan seharusnya atau di mana seharusnya kita memulai dalam membaca Al-Quranul Karim. Pengertian ilmu yang di depan kita ini adalah ilmun yu'rafu atau ya'rifu bihil qari, ilmu yang diketahui oleh pembaca, al-mawadhi'a, tempat-tempat, allati yasluhul wuqufu 'alaiha, yang mana saleh ya, bisa kita berhenti dalam kata atau kalimat tersebut, au la yasluh, atau tidak dapat berhenti. Wal mawadhi' allati yasluhul ibtida'u biha au la yasluh, dan tempat-tempat pula yang mana kita dapat memulai membaca Al-Qur'an darinya atau tidak dapat memulai darinya. Pentingnya ilmu waqaf wal ibtida adalah dengan ilmu tersebut maka kita akan memahami makna-makna Al-Qur'an. Tatabayyanu al-ma'ani, memahami makna-makna Al-Qur'an. Contohnya di depan kita ada sebuah ayat, innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta. Nah, kalau kita berhentinya di wal mauta, apa artinya? Artinya mauta ikut menjawab, dan pada hakikatnya tidaklah seperti itu. Maka seharusnya kita berhentinya di yasma'un. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Sesungguhnya orang menjawabmu itu adalah orang yang mendengar, sedangkan mauta itu tidaklah mendengar, makanya tidaklah menjawab. Maka beda antara artinya ketika kita berhenti di yasma'un atau ketika kita berhenti di al-mauta.
Kemudian asalnya ilmu ini dan ilmu apa yang paling terkait dengan ilmu ini? Ilmu ini pada porosnya, pada asalnya adalah ijtihadnya para ulama, ya ijtihadnya para ulama. Dan ilmu yang sangat berkaitan dengan ilmu waqaf al-ibtida adalah ilmu tafsir dan juga perbedaan para mufassirin, yang mana dengan hal-hal tersebut dapatlah diketahui makna sebuah ayat dari Al-Qur'anul Karim. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina." Takwil, ya seperti yang kita ketahui ada dua makna. Ada yang takwil maknanya hakikat-hakikat yang tidaklah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, atau takwil maknanya adalah tafsir. Makanya di sini dalam ayat ini, jika kita artikan makna takwil dengan hakikat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sifat Allah, kemudian sifat surga dan seterusnya, maka kita berhentinya di illallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kita berhenti di situ. Adapun jika diartikan yang mana yang pertama tadi adalah yang rajih, ya. Yang takwil di sini yang rajih adalah artinya adalah haqaiq. Ya, hakikat-hakikat yang tidaklah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apabila kita maknai takwil di sini dengan tafsir, maka kita dapat waqaf di fil ilm. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilm. Warasikhuna fil ilm, karena makna takwil adalah tafsir. Namun seperti yang saya katakan, bahwasanya yang lebih rajih adalah maknanya di sini adalah al-haqaiq. Hakikat-hakikat yang tidaklah diketahui hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari mana asalnya ilmu waqaf wal ibtida ini? Ya. Pada zaman dahulu ilmu waqaf wal ibtida ini diambil dari talaki, ya, talaki dari para syekh-syekh, dari para guru-guru. Dan ini disebut masadir asy-syafawiyah, ya, masadir syafawiyah, dari bibir ke bibir, dari mulut ke mulut. Oleh karena itu Ibnu Jazari mengatakan, wa kana a'immatuna yuqifunana 'inda kulli harfin wa yushiruna ilaina fihi bil asabi'. Dulu para imam-imam kami, para guru-guru kami, yang menghentikan kami ketika kami menyetorkan Al-Quran kepada mereka, mereka menghentikan kami di tempat-tempat waqaf dan ibtida. Kemudian beliau juga mengatakan, sunnatan akhadhuha kadzalika an syuyukhihimul awwalin. Yang mana ini adalah sunnah yang mereka ambil para guru-guru kami dari guru-guru mereka lagi yang lebih awal lagi. Jadi di sini ilmu waqaf al-ibtida ini dahulunya adalah syafahiyah. Syafahiyah diambil dari para guru-guru dan pengajar Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian setelah adanya penulisan, maka ada di sana masadir al-mudawwanah, ya, masadir al-mudawwanah, kitab-kitab yang dituliskan, kitab-kitab yang bertemakan tentang waqaf wal ibtida. Masadir mudawwanah ini ada dua, tadwin dhimni dan tadwin al-mustaqil. Dhimni artinya ilmu waqaf al-ibtida ini terkandung dengan ilmu-ilmu yang lain, ya, tidak menjadi ilmu tersendiri, namun masih mengikut dan terkandung dalam kitab-kitab yang lain. Di antara kitab tafsir dan kitab qiraat. Di antara kitab tafsir adalah Al-Istighna fi Ulumil Quran, karya Al-Udfuwi. Ya, Al-Istighna fi Ulumil Quran. Ini kitab tentang tafsir, namun di dalamnya dijelaskan pula tentang waqaf dan ibtida. Kemudian juga di antaranya tafsir Al-Mahdawi. Wafat 440, tafsir Al-Mahdawi. Ini juga kitab tafsir, namun di dalamnya ada pembahasan tentang waqaf wal ibtida. Kemudian di antara kitab qiraat adalah At-Tadhkirah fil Qiraatis Tsaman, karya Tahir Ibnu Ghalbun.
399 Hijriyah wafatnya. At-Tadhkirah fil Qira'atis Tsaman. Selanjutnya ada juga tentang Lataiful Isyarat li Fununil Qira'at karya Al-Qastalani. Al-Qastalani, ya dibacanya bisa Al-Qastalani pakai tasydid atau Al-Qustulani. Al-Qustulani pakai dhamma dan tidak bertasydid. Dalam kitab-kitab ini beliau menyebutkan ilmu qiraat namun juga menyebutkan dan menyelipkan ilmu waqaf wal ibtida. Oleh karena itu di sini disebut at-tadwin ad-dhimni. Tadwin yang diikutkan di dalam kitab-kitab yang lain. Selanjutnya ada at-tadwinu al-mustaqil. Tadwin tersendiri, penulisan tersendiri, penulisan ilmu waqaf wal ibtida dengan tersendiri. Di antara kitab yang membahas tentang hal ini adalah Idahul Waqf wal Ibtida' Ibnu Al-Ambari, karya Ibnu Al-Ambari. Idahu Al-Waqf wal Ibtida' karya Ibnu Al-Ambari, wafatnya 328 Hijriyah. Ya. Ini adalah kitab-kitab paling awal yang menyebutkan tentang ilmu waqf wal ibtida' secara sendiri. Selanjutnya ada pula yang bernama Al-Qat'u wal Iktinaf. Ya, jadi ilmu waqaf wal ibtida' ini juga dinamakan ilmu al-qat'u wal iktinaf. Oleh karena itu karyanya atau buah karyanya atau tulisannya Abu Ja'far Ibn Nahas ini wafatnya 338, namanya adalah al-qat'u wal iktinaf. Ini adalah nama lain dari ilmu waqaf wal ibtida'. Ya, selanjutnya ada al-Muqtafa fil waqfi wal ibtida' karya Ad-Dani, sangat terkenal sekali. Banyak dipelajari di daurah-daurah Quran dan sekolah-sekolah Al-Quran Karim. Al-Muqtafa fil waqfi wal ibtida. Ada pula Manarul Huda fil waqfi wal ibtida karya Ashmuni yang wafat pada abad ke-11 Hijriyah. Ya, ini adalah kitab-kitab yang sangat terkenal yang masih dipelajari dan diajarkan hingga saat ini. Selanjutnya ada mustalahatul ulama fi wuqufil Quran. Ya, sekarang adalah istilah-istilah para ulama dalam waqaf-waqaf yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Ada dua macam. Yang pertama tahdidu mawadhi'il wuquf al-jaizah duna maratib. Ya, yang pertama dijelaskan waqaf-waqaf yang boleh kita waqaf di dalamnya tanpa penyebutan apakah waqaf di situ wajib atau boleh atau diteruskan lebih utama, ya. Ini sandarannya dengan beberapa kitab. Di antaranya kitab At-Tamam karya Nafi'. Ya, sangat kuno sekali kitabnya. Kemudian Ya'qub Al-Hadrami juga memiliki kitab tentang hal ini. Selanjutnya ada Al-Wuqufu Al-Habati 930 Hijriyah. Dan waqaf-waqaf ini digunakan di Al-Quran, mushaf-mushaf Maghribah. Ya. Mushafnya orang-orang Arab Maghrib sana. Maroko, Jazair, dan sekitarnya. Nah, tanda-tandanya adalah ada shad, kayak gitu ya, shad dan soh. Ya. Pokoknya tandanya hanya shad dan soh saja. Jika ada shad dan soh, artinya boleh kita waqaf dan boleh kita memulai setelahnya. Ya, jadi waqaf yang pertama ini adalah yang dituliskan hanya waqaf-waqaf yang boleh saja. Baik itu wajib atau itu yang wajib atau yang utama adalah waqaf atau yang utama adalah diteruskan, dilanjutkan. Selanjutnya ini adalah Al-Quran yang kita kenal dan kita baca saat ini. Taqsimul wuquf ila maratib, ada martabah-martabahnya. Di antara yang paling terkenal martabah-martabahnya adalah ismur rubaiyah, ya, empat pembagian. Ada yang namanya waqfut tam, ya, waqfu at-tam. Kemudian ada waqful kafi. Ada yang namanya waqfu al-hasan dan ada yang namanya waqfu al-qabih. Yang tam man qata'a amma ba'dahu i'raban wa ma'na. Apabila ini telah terputus dari kalimat setelahnya, baik dari segi i'rabnya maupun segi maknanya. Jadi dari segi i'rab dan maknanya itu sudah beda dengan setelahnya. Ini disebut al-waqfu at-tam. Selanjutnya ada waqfu al-kafi.
Ya, wal waqfu al-kafi ma ta'allaqa bima ba'dahu min jihati al-ma'na. Jadi i'rabnya sudah selesai ya, dari segi i'rabnya sudah selesai, namun masih ada keterkaitan dari segi maknanya dengan kalimat atau jumlah setelahnya. Ada yang namanya waqfu al-hasan. Waqfu al-hasan. Kalau waqfu al-hasan ini maknanya yang sudah selesai, namun masih ada keterkaitan dari segi apa? I'rabnya dengan kalimat setelahnya. Kemudian ada yang namanya waqfu al-qabih, waqaf yang jelek. Wa mashtadda ta'alluquhu bima ba'dahu. Mashtadda ta'alluquhu bima ba'dahu. Jadi kebutuhan terhadap jumlah kalimat setelahnya itu sangat butuh sekali. Jadi tidak bisa kita tinggalkan kalimat setelahnya. Jikalau kita wakaf pada kalimat tersebut, yang mana setelahnya masih ada kalimat yang tidak bisa kita tinggalkan, maka ini disebut wakaf qabih. Kemudian di antara kitab-kitab yang menjadi sandaran dalam hal ini adalah Idahu al-Waqf wal Ibtida, karya Ibnu Al-Ambari tadi. Kemudian Al-Qat'u wal I'tinaf, karya An-Nahas, serta Al-Muktafa, karya Ad-Dani. Selanjutnya, Wuqufu al-Mushaf al-Musri wa man tabi'ahu. Ada dahulu yang namanya Mushaf Misri, ya, mushaf yang dicetak di Mesir. Yang mana di mushaf tersebut dicetak pada tahun 1342 Hijriah. Dan mushaf tersebut ada tanda-tanda waqaf wal ibtida. Selanjutnya, mushaf tersebut diikuti oleh kebanyakan mushaf-mushaf yang ada pada saat ini. Waqful lazim atau ditulis dengan huruf mim di atas. Ya, waqfu apa? Lazim, harus waqaf pada saat itu. Atau jim. Al-waqfu jaiz, maksudnya kita boleh waqaf di situ dan boleh kita teruskan setelahnya. Atau la, al-waqfu al-mamnu', kita tidak boleh waqaf di bagian tersebut. Kemudian al-waslu aula atau sola, ya, tandanya shad, lam, dan alif, sola. Maka ini artinya adalah al-waslu aula, kita teruskan lebih utama daripada kita berhenti atau wakafkan. Kemudian ada juga qala. Qala, ini al-waqfu aula, wakaf di situ lebih utama daripada kita lanjutkan. Selanjutnya ada waqfu at-ta'anuq. Waqaf ta'anuq, ada bintang atau kotak-kotak 3, jumlahnya 2, yaitu namanya waqfu at-ta'anuq. Ya, waqfu ta'anuq, yang mana kita jika berhenti di salah satunya, maka tidak perlu kita atau tidak boleh berhenti di yang kedua. Ya, kita harus berhenti di salah satu keduanya, baik yang di awal ataupun yang kedua, karena maknanya akan berbeda. Kemudian, ya, wakaf-wakaf ini diikuti oleh Lajnah Mushaf Madinah Munawwarah. Ya, Lajnah Mushaf Madinah Munawwarah yang dicetak di Madinah sana mengikuti wakaf-wakaf ini, wakaf dari Mushaf Misri, yang mana mereka juga menyelisih di beberapa tempat tentang wakaf-wakafnya. Selanjutnya pada edaran edisi yang kedua, cetakan yang kedua, maka dihapuslah al-waqaf al-mamnu'nya. Ya, wakaf yang tidak boleh yang ada di Mushaf al-Misri yang mana mereka ikuti pada pertama kalinya, ini dihapus oleh lajnah yang ada di Madinah sana. Ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya di dalam Al-Quran tidak ada wakaf yang wajib, wala haramun wa yurma lahu sabab. Dan pula yang haram kecuali jika ada sebabnya yang merubah makna. Para ikhwan dan akhwat sekalian, selanjutnya pembahasan kita adalah tentang adabu qiraatil Quran. Adabu qiraatil Quran. Adab-adab membaca Al-Quran. Ya. Adab membaca Al-Quran ini adalah jumlatun minal akhlaq, ya, jumlatun minal akhlaqi was simatil mahmudati allati yanbaghi liqari'il Qur'ani aw muqri'ihi aw mustami'ihi an, ya, salah ya, an yatahalla biha zahiran aw batina. Ya, jadi jumlah-jumlah dari akhlak-akhlak serta adab-adab yang terpuji, yang mana yang sudah selayaknya, sudah seharusnya bagi pembaca Al-Quran atau orang yang mengajarkan Al-Quran, ya muqri, atau orang yang mendengarkan Al-Quran pun harus apa? Yatahalla, menghiasi diri mereka dengan adab-adab tersebut,
baik secara zahir ataupun secara batin, ya. Baik secara zahir ataupun secara batin. Dari mana adab-adab ini diambil? Dari kitabullah, dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi, dari perkataan para sahabat, dan dari perkataan para ahli ilmu. Di mana adab-adab ini berada? Madhannu wujudiha. Di mana adab-adab ini berada? Di antaranya di kitab-kitab qiraat, kitab-kitab fadhail Quran, kitab azkar, zikir-zikir, kitab fikih, ya, kemudian syarah-syarah hadis, penjelasan-penjelasan hadis, serta kitab-kitab adab syar'iyah dan juga kitab-kitab ulumul Quran. Di sana ada beberapa yang menjelaskan tentang adab-adab membaca Al-Quran ini. Adapun kitab-kitab tersendiri yang menjelaskan tentang adab-adab ini, di antaranya adalah Fadhailul Quran wa Ma'alimuhu wa Adabuhu, karya Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam, 224 Hijriyah wafatnya. Ya, Fadhailul Quran wa Ma'alimuhu wa Adabuhu. Selanjutnya ada Akhlaq Hamalatil Quran. Cukup terkenal, sering diajarkan di masjid-masjid dan halaqah-halaqah Al-Quran. 360 karya Imam Ajurri. Selanjutnya ada kitab yang sangat terkenal karya Imam Nawawi, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karya Imam An-Nawawi 676 Hijriyah. Selanjutnya ada Hilyatu Ahli Quran fi Adabi Hamalatil Quran, yang mana kitab ini telah disusun oleh Markas Dirasat Quraniyah di Ma'had Imam Syatibi di Jeddah sana. Hilyatu Ahli Quran fi Adabi Hamalatil Quran. Tema-tema yang ada dalam adab pembaca Al-Quran ini apa sih? Ada 3 kurang lebih. Yang pertama adalah adab ta'allumil Quran wa ta'limuhu. Ya, adab membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, serta adab mengajarkannya. Ya, adab mengajarkan Al-Quran, serta adab mempelajari Al-Quranul Karim. Kemudian juga ada adab ammah secara umum tentang ketika kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Adab secara umum, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran Karim dari segi cara membacanya, ya, kemudian ta'ahuduhu, menghafalnya, kemudian tadarusuhu, murajaahnya, tadabburuhu, tadabburnya, serta ta'zimuhu, kita menta'zim, mengagungkan Al-Quranul Karim. Ini dibahas juga dalam adab qiraatul Quran atau adab hamalatil Quran. Selanjutnya ada ahkamut ta'amul ma'al mushafis syarif. Hukum-hukum, ya, adab-adab bagaimana kita bermuamalah, berta'amul dengan mushaf syarif yang mulia. Ya. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan dengan ringkas tentang poin-poin penting dalam adab membaca Al-Quranul Karim. Di antara adab membaca Al-Quran Karim, yang pertama adalah yustahabbul iktsaru min qiraatil Quran wa tilawatihi. Ya, kita disunahkan, ya, dimustahabkan untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, khususnya di tempat-tempat atau di waktu-waktu yang sangat mulia, ya, seperti sekarang ini. Kita sedang berada di bulan Ramadan, bulan yang amat mulia, bulan turunnya Al-Quran Karim. Oleh karena itu kita dianjurkan lebih lagi untuk memperbanyak membaca Al-Quran Karim. Ya, baca aja, baca Al-Quran Karim. Baca dengan melihat tidak mengapa. Bahkan sebagian ulama lebih utamakan membaca dengan melihat Al-Quran dari membaca dengan hafalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur." Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, kemudian menegakkan salat, membayarkan, wa anfaqu mimma razaqnahum, yang mereka juga menginfakkan yang dengan harta-harta mereka yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sirra wa alaniyah, baik dalam kondisi sendiri, diam-diam maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka lah orang-orang yang mengharapkan perniagaan, mengharapkan bisnis yang mana bisnis itu tidak akan merugi. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan pahala-pahala mereka, memberikan mereka pahala yang amat banyak, dan juga menambahkan keutamaan Allah kepada
kepada mereka. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha menghapuskan dosa, mengampuni dosa, dan juga maha mensyukuri nikmat-nikmat para hambanya. Maha mensyukuri amalan-amalan para hambanya dengan cara menerima amalan-amalan mereka walaupun sedikit saja yang mereka lakukan, ya, syakur. Selanjutnya adab yang kedua adalah ta'allumul Quran wa ta'limuhu wa hifdhuhu min a'zami at-ta'ati wa ajalliha. Belajar Al-Quran, mengajarkannya, menghafalkannya, ya, mempelajari Al-Quran, mengajarkannya, serta menghafalkannya, itu adalah bentuk ketaatan yang paling utama dan paling besar, ya, paling mulia, paling utama dan paling besar dari ketaatan-ketaatan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Pelajari dulu Al-Quran, kemudian jika sudah memiliki ilmunya, menjadi ahlinya, maka silahkan diajarkan Al-Quran tersebut. Selanjutnya termasuk ada pula adalah yanbaghi liman hafizal Qur'ana ta'ahuduhu wa muraja'atuhu. Ya, jadi orang yang sudah menghafalkan Al-Quran ini harus terus memurajaahnya dan terus mengulangnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ta'ahadul Quran fawalladhi nafsi biyadih lahuwa ashaddu tafassiyan minal ibili fi uquliha. Ya, terus murajaahlah Al-Quran, ulang-ulanglah hafalan Al-Quran kalian, karena sesungguhnya hafalan Al-Quran itu lebih cepat hilangnya daripada seekor unta yang dikerangkai, yang ditali, ya, lebih cepat daripada unta yang ditali. Selanjutnya termasuk adab juga adalah adab sebelum membaca Al-Quran. Adab sebelum membaca Al-Quran. Di antaranya adalah kita harus membaca Al-Quran dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan suci. Kita berwudu terlebih dahulu, ya, kita berwudu terlebih dahulu. Selanjutnya ada pula tahari al-awqat al-fadilah lil qiraah. Kita harus mencari waktu yang utama untuk membaca Al-Quran tersebut. Qira'atu tushra'u qira'atuhu fi kulli waqtin. Namun membaca Al-Quran itu disyariatkan di kapan saja, ya, di setiap waktu, kapan saja. Walakin yanbaghi taharril awqat al-fadilah. Namun kita harus lebih semangat lagi, lebih berusaha untuk mencari waktu-waktu yang fadilah, yang mulia. Seperti Ramadan, ya, bulan Ramadan, seperti saat ini, ya. Wal ashrul awal min Dzulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini juga waktu yang sangat utama bagi kita untuk beramal soleh, di antaranya membaca Al-Quran Karim. Wa akhirul lail, ya, dan juga di akhir malam, sepertiga malam terakhir, yang mana di situ doa-doa yang kita panjatkan akan lebih mudah diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ikhtiyarul makanil munasib lil qiraah. Kita harus memilih tempat yang cocok, yang pas bagi kita untuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu, sebagian ulama memustahabkan, ya, mensunahkan untuk membaca Al-Quran itu di masjid, ya, di masjid, ya, karena masjid adalah tempat yang mulia, ya, tempat yang bersih, tempat yang sangat cocok sekali untuk membaca Al-Quranul Karim. Selanjutnya ada adab-adab di tengah ketika kita melakukan bacaan, ketika kita membaca Al-Quran Karim, asna al-qira'ah. Yang pertama al-isti'adah wal basmalah. Ketika kita akan membaca, kita isti'adah dan basmalah. Kita ta'awud dan juga kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim." Fa idza qara'ta, artinya ketika engkau akan membaca Al-Qur'an,
maka isti'adzahlah, mintalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk ya. Selanjutnya al-qira'atu bi ahkamit tajwid, qiraah dengan hukum atau ahkam tajwid. Hukumnya telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya ma'rifatu ahkamil waqfi wal ibtida. Kita harus juga tahu bagaimana cara kita berhenti dan di mana kita berhenti dan kita mulai ketika membaca sebuah ayat, terutama ayat-ayat yang panjang yang nafas kita atau nafas kebanyakan orang tidaklah mencukupi. Selanjutnya ada pula tahsinus sauti wa tartil ma'at tadabbur. Di antara adab pula adalah kita membaguskan suara. Ya, kita berusaha membaguskan suara kita ketika membaca Al-Quran, serta kita membacanya dengan pelan-pelan, dengan tartil, yang diiringi dengan tadabbur makna-maknanya. Kita tadabburi makna-maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waratilil Qur'ana tartila." Dan tartilkanlah Quran. Kemudian juga Allah juga berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Kitab Al-Qur'an ini adalah kitab yang telah kami turunkan kepadamu yang penuh berkah agar ditadabburi ayat-ayatnya dan agar selalu diingat oleh orang-orang yang memiliki pemikiran dan memiliki akal. Selanjutnya al-istima'u li qiraatil Quran. Ya, kita harus mendengarkan qiraatul Quran. Terutama jika di setel ya, setel qiraatul Quran atau ada orang yang membacakan kita Al-Qur'an Karim, maka kita harus mendengarkannya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan jika dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan juga diamlah. Ya la'allakum turhamun. Semoga kalian dirahmati. Selanjutnya yang terakhir adalah tentang sujud tilawah. Ya, di antara adab membaca Al-Quran, kita sujud di tilawah ketika membaca ayat-ayat sajdah. Ya, ayat-ayat sajdah. Dan juga sujud tilawah ini tidaklah disyariatkan atau disyaratkan seperti halnya yang disyaratkan kepada salat, ya seperti berwudu atau bersuci terlebih dahulu. Nah, itu tidak disyaratkan di sujud tilawah ala sahih. Dan sujud tilawah ini ada 14 atau 15 ayat, ya 14 atau 15 ayat. Ada perbedaan pendapat di ayat yang terakhir. Ada di ayat Al-A'raf, Ar-Ra'd, An-Nahl, Al-Isra, Maryam, Al-Hajj ada dua, ya ini adalah satu-satunya surat yang ada dua sajdah, ya dua sajdah di dalamnya. Surat Al-Hajj, Al-Furqan, An-Naml, As-Sajdah, Fussilat, kemudian An-Najm, Al-Insyiqaq dan Al-Alaq. Kemudian ada di surat Shad juga ada, ya biasanya ada garisnya. Kalau mau sujud ada garisnya di bawah ayat. Adapun yang di surat Shad, maka ini terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Apakah surat tersebut atau ayat tersebut ada sujud tilawah atau tidak di dalamnya. Karena ayat yang terkandung dalam surat Shad tersebut adalah ayat tentang apa? Sujud syukur. Ya. Ayat yang dijelaskan dalam surat atau ayat tersebut adalah tentang sujud syukur. Maka di sini ada perbedaan di antara para ulama apakah di situ kita disyariatkan untuk sujud atau tidak. Di antara hal yang menunjukkan keutamaan sujud tilawah adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajad i'tazala asy-syaitanu yabki." Apabila Ibnu Adam membaca ayat sajdah kemudian sujud, maka setan akan pergi kemudian menangis. Yaqulu ya wailah, ya waili, celakalah aku. Umira ibnu Adam bis-sujudi fasajad falahul jannah. Anak Adam diperintahkan dengan sujud, ia mematuhinya, maka ia sujud. Maka balasan baginya adalah surga. Wa umirtu bis-sujudi fa abaitu faliyan nar. Namun aku diperintahkan untuk sujud, sedangkan aku enggan untuk sujud, maka bagiku, bagi setan adalah api neraka. Wallahu ta'ala alam. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Jelas ya? Paham? Paham apa tidur?
Hah? Apa main HP? Paham ya? Wallahu taala alam. Jika ada pertanyaan silahkan, jika tidak kita tutup majelis ini. Ya, insya Allah ini pertemuan terakhir sebelum liburan. Mungkin pekan depan ada pertemuan tapi online ya. Maka dari itu antum pada saat liburan ini murojaah ya. Jangan sampai lupa murojaah. Murojaah pelajaran, murojaah hafalan, murojaah ilmu-ilmu yang telah antum dapatkan ya. Karena ilmu ini sangat luar biasa sekali. Ilmu ini jika tidak dimurojaah maka akan lupa. Ya, ana yakin pelajaran antum pas masih sekolah masih ingat gak? SMP masih ingat gak? Jangan SMP lah, kelas 3 kemarin. Kalau kita gak murojaah, lupa. Terutama ilmu agama, kalau tidak diulang-ulang, lupa. Makanya ada ilmu faraid. Ya. Dalam agama ada ilmu apa? Faraid. Tahu ilmu faraid? Ilmu tentang warisan. Ilmu tentang warisan ini dikatakan adalah ilmu sa'ah. Ilmu 1 jam. Artinya cepat lupanya. Kalau antum nggak cepat-cepat murojaah, nggak sering melihat lagi pembagian-pembagian berapa, ini cepat terlupakan. Makanya dikatakan ilmu faraid ini adalah ilmu apa? Ilmu sa'ah, ilmu yang hanya 1 jam saja. Ya. Oleh karena itu Imam Zuhri mengatakan afatu al-ilmi an-nisyan wa adamul mudzakarah. Ya, penyakitnya ilmu itu adalah lupa dan juga tidak mengulang, tidak sering-sering mengulang. Sedikit mengulang ilmu. Ini adalah penyakitnya ilmu. Imam Zuhri wafatnya 124 Hijriyah. Bayangkan. Zaman tersebut masih dikenal hafalannya masih kuat-kuat. Zaman tersebut buku belum terlalu menyebar banyak. Tulisan-tulisan, kertas-kertas belum terlalu banyak, masih sedikit. Mereka iktimatnya, sandaran mereka kalau ilmu dengan apa? Dengan hafalan. Imam Zuhri yang hidup pada zaman tersebut saja masih menjadikan tidak murojaah itu sebab penyakit ilmu, sebab hilangnya ilmu. Karena oleh itu Imam Zuhri jika beliau telah selesai dari sebuah majelis ya, selesai mendengarkan hadis kepada para masyayikhnya, para guru-gurunya, ketika pulang beliau selalu membacakan hadis tersebut kepada jariyahnya, kepada budaknya. Langsung distorkan. Apakah budak tersebut lebih pintar dari Imam Zuhri? Apakah budak tersebut menghafal yang dihafal Imam Zuhri? Tidak tentunya. Namun Imam Zuhri tetap ingin membacanya agar diulang-ulang dan diingat. Oleh karena itu pula beberapa ulama jika telah mendapatkan ilmu, mereka mengumpulkan anak-anak kecil yang ada di kampungnya, ada yang ada di daerahnya, dikumpulkan, terus dibacakan ilmu kepada mereka. Apakah mereka paham anak-anak kecil? Ya tidak. Namun intinya apa? Agar mereka mengingat serta memurojaah ilmu tersebut. Oleh karena itu sekarang ini mengherankan ya, lulusan-lulusan pondok, kadang pondok tahfiz juga. Berapa hafalanmu? 30 juz. Masya Allah, Quran sempurna. Yang mungkin 2 juz. Yang mungkin 5 juz. Ya, ini namanya hafal 2 juz, hafal 5 juz. Bukan hafal 30 juz. Maka oleh karena itu ilmu, ya, mahfudhat, hafalan-hafalan itu harus dimurojaah. Dan sekaranglah saatnya, ya, ketika liburan, itu jangan sampai waktu kita banyak-banyak terbuang. Atur waktu antum, ada yang buat murojaah, ada yang buat refreshing, ada yang buat bermain, ada yang buat membaca, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.